Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Gereja Mewartakan Kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan penderitaan. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu. Kami mohon ajarilah kami untuk selalu taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami pun sanggup mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat sikap iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah menjelaskan arti kerajaan Allah, menyebutkan macam-macam karya pewartaan gereja, menyebutkan para petugas yang terpanggil di dalam karya pewartaan gereja, dan menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti sebagai bentuk pewartaan gereja. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tugas gereja di dunia pada dasarnya meneruskan karya Yesus Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah diperlukan keterlibatan semua anggota gereja untuk menyuarakan tugas sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, gereja berusaha untuk mengajar dan memberi kesaksian. Sebagai imam, dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental. Sedangkan karya rajawi dijalankan oleh gereja melalui upaya membentuk komunitas dalam persekutuan dan pelayanan. Nah, itulah bagaimana kita sebagai nabi, imam, dan raja. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah melalui karya-karya dan keterlibatan kita dalam pelayanan di gereja. Misalnya, pelayanan dalam misdinar, pelayanan dalam kor atau paduan suara. Masih banyak lagi ya anak-anak, lektor, dan pemazmur. Nah, itulah kegiatan atau keterlibatan kita dalam pelayanan di gereja. Anak-anak tidak hanya di dalam pelayanan gereja saja, tetapi juga di dalam masyarakat. Misalnya, bagaimana kita memberi atau membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang tidak mampu. Maka, sebagai bentuk pelayanannya, kita harus memberi, kita melayani mereka, kita berbagi kasih. Nah, itulah anak-anak kegiatan-kegiatan di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Sebagai orang beriman atau sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah tersebut. Karya pelayanan dalam gereja bukan hanya dilaksanakan oleh kelompok hierarki, tetapi juga oleh kelompok awam. Nah, ini anak-anak ya. Perlu kalian ketahui bahwa karya pelayanan dalam gereja itu bukan hanya dilaksanakan oleh kelompok hierarki, yaitu Bapak Uskup, Romo, atau Imam, atau Pastor, dan juga kaum biarawan-biarawati, misalnya Bruder, Frater, atau Suster. Tidak hanya itu saja anak-anak, tetapi karya pelayanan gereja itu dilaksanakan juga oleh kelompok-kelompok awam. Karya pelayanan gereja merupakan tugas seluruh umat beriman. Nah, maka kita juga terlibat di dalam mewartakan kerajaan Allah itu. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 1-16. Tugas perutusan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah sekarang diteruskan oleh gereja. Nah, gereja di sini bukan berarti gedung ya anak-anak atau bangunan, tetapi gereja di sini adalah umat Allah. Maka kerajaan Allah itu adalah Allah yang meraja atau berkuasa di dalam hati manusia, di dalam hati pikiran kita. Maka kerajaan Allah berkuasa di dalam diri kita lewat pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Maka pelayanan gereja dilakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Gereja bukan hanya berkarya di sekitar altar. Nah, anak-anak ya, gereja itu bukan hanya berkarya di sekitar altar, misalnya tadi kor, mazmur, misdinar, atau lektor, tetapi juga berkarya di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan kerajaan Allah. Maka gereja perlu menciptakan suasana damai, suasana bahagia, penuh persaudaraan, saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu anak-anak ya, maka kita harus menciptakan suasana damai bahagia, penuh persaudaraan, kita bersaudara dengan siapapun tanpa memandang latar belakang, suku, agama, budaya. Dan kita harus mengasihi kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menjadi garam dunia. Artinya, kehadiran kita itu memberi arti bagi sesama yang membutuhkan. Nah, kita harus menjadi garam, kita harus berbagi, kita harus membantu, kita harus berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Kita pun juga hendak menjadi terang dunia, yang artinya segala tindakan kita memancarkan kasih dan sukacita. Kita menjadi terang, kita menjadi pembawa damai, kita memancarkan kasih dan sukacita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita harus saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus ini. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak mempunyai 3 refleksi yang harus kalian
refleksikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, apakah aku terlibat dalam kegiatan di sekitar lingkungan? Yang kedua, apakah aku terlibat dalam pelayanan gereja, seperti menjadi misdinar dan kegiatan lainnya? Yang ketiga, bagaimana perasaanku ketika terlibat dalam pelayanan sosial dan terlibat dalam pelayanan gereja? Nah, itulah anak-anak yang harus kalian refleksikan, bahwa kalian merupakan umat Allah, orang yang beriman, orang yang mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Bapak berikan tugas pengetahuan KD 3.6 ini 4 soal. Silakan kalian mengerjakan dengan baik. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu agar dapat melibatkan diri dalam berbagai kehidupan menggereja dan juga di masyarakat, agar nama-Mu semakin dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.